maka kerasa pulang buka bacaan suratul Fatihah illa yang yusrasi'u lillahi lahu wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jamaah pengajian Bapak Sholat Mawana, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada pertemuan kita di sore maghrib ini menjadi pertemuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, para ahli keluarganya, para tabi'in, para ulama dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Kita akan melanjutkan fiqhus sirah, pemahaman tentang jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah sampaikan mengenai bahwa Nabi mengalami kesulitan pangan, kesulitan kebutuhan karena ada pemboikotan atau pembatasan dari kaum kafir Quraisy kepada Nabi, keluarga Nabi dan kaum muslimin. Kemarin kita sudah sampaikan kurang lebih 3 tahun kaum muslimin itu dilarang berhubungan apapun, termasuk berhubungan bisnis dan berhubungan sosial seperti pernikahan selama 3 tahun. Akhirnya di 3 tahun itu ternyata perjanjiannya dimakan oleh rayap, ya. Surat perjanjian dari kaum Quraisy untuk mencegah kaum muslimin berhubungan dengan orang lain itu dimakan rayap di tahun ketiga. Nah, kemudian kita tahu banyak sekali berbagai jenis penyiksaan kepada Nabi dan kaum muslim. Sekarang kita masuk pada satu hal yang mungkin kita ingat, bahwa Nabi pernah menyatakan kepada sahabatnya, ini temanya adalah hijrah pertama, Pak. Hijrah ternyata ada 2, Pak. Hijrah dari mana, Pak? Madinah. Dari Mekah ke Madinah, yaitu hijrah akbar, hijrah yang besar. Tapi ada hijrah yang sughra, yang kecil. Salah. Hijrah yang sughra atau yang kecil ini
ini hijrah menuju Habasyah atau Ethiopia, Afrika. Namanya salah satu sahabatnya terkenal yang suka adzan siapa Pak? Bilal. Nah, Bilal itu dari Habasyah. Jadi Nabi bilang begini. Ini agak panjang sedikit nih ceritanya nih ya. Tapi kita jadi paham bagaimana Nabi berusaha semampu mungkin untuk menyebarkan dakwah. Jadi kata Nabi, ngomong nih, ini ada di Sirah Ibnu Hisham ya. Sirah Ibnu Hisham itu dinukil oleh Syekh Ramadan Al-Buti, salah satu ulama sunnah yang memang akhirnya mati syahid ya. Ini kitab yang kita baca itu Fiqhus Sirah dari Syekh Ramadan Al-Buti. Nah di Hisham, Sirah Ibnu Hisham disampaikan begini. Nabi cerita sama teman-teman, ini kawan-kawan gimana? Kok kayaknya dakwah selalu ditahan, selalu dihalangi, selalu dibusa dan sebagainya. Bagaimana kalau kamu hijrah? Kamu pergi ke satu tempat yang di sana memang ada raja yang adil. Nama rajanya Najasyi, bahasa baratnya itu Negus. Dari Afrika Pak. Ya Afrika, Ethiopia. Dari Mekah ke Afrika. Betul. Jalan kaki ada sebagian naik kuda, tapi banyaknya jalan kaki. Rasulullah juga. Hah? Rasulullah. Enggak, Rasulullah enggak gitu. Nah, jadi kata Nabi, jauh ya jauh. Nah, kata Nabi, udah kamu datang ke satu tempat. Tempat itu rajanya terkenal adil. Namanya Najasyi Negus. Dia beragama Nasrani, Pak. Waktu itu dia belum masuk Islam. Dia beragama Nasrani. Kemudian para sahabat itu menyiapkan diri, kemudian mulai berangkat. Siapa saja tokoh-tokohnya? Tokoh-tokohnya tokoh-tokoh hebat Pak yang berangkat. Utsman bin Affan. Kemudian Ruqayyah siapa? Istrinya Utsman ya. Kemudian ada lagi Mus'ab bin Umair ya. Ada lagi Abdurrahman bin Auf yang pengusaha dia yang kemarin kita cerita tentang pengusaha itu. Kemudian ada lagi 2 orang perempuan, ya, termasuk Ja'far bin Abu Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Bergeraklah mereka kurang lebih 30 orang menuju Ethiopia. Ethiopia sekarang sampai sekarang tuh masih jadi negeri para hafiz Pak, walaupun banyak kelaparan gitu. Saya sedih kalau melihat tuh di Ethiopia itu orang baca Quran di tengah-tengah padang gitu Pak, anak-anak kecilnya. Makanya orang Indonesia itu betul, Indonesia itu batu mutu manikam, apa namanya, surga di Katulistiwa di Indonesia. Ya. Jadi bergeraklah mereka ke Ethiopia. 30 orang, termasuk sahabat-sahabat, diantaranya Utsman bin Affan. Ali nggak ikut, tapi kakaknya atau adiknya, kayaknya Ja'far bin Abu Thalib ikut. Sampai di Najasyi, di mana di Ethiopia ini, Afrika, ketemulah pimpinan rombongan namanya Ja'far bin Abu Thalib bertemu dengan rajanya. Silakan, kata rajanya, kamu di sini, kami lindungi. Rajanya ini soleh, walaupun dia masih jadi Nasrani.
Nah, Quraisy mendengar, Pak. Kan pasti ketahuan. Ibaratnya satu desa ini, kalau 30 orang keluar dari desa itu ketahuan ya? Pasti tahu. Nah, dikirimlah utusan, diantaranya Amr bin As. Supaya apa kira-kira kalau utusan ngedatengin orang yang keluar dari negeri? Amr bin As membawa sejumlah pasukan gak besar. Kira-kira kalau datang ke Ethiopia ngapain? Masuk Islam? Bukan. Meminta orang yang keluar dari Mekah dikembalikan lagi ke, karena bagi orang Quraisy berbahaya nih kalau komunitas di mana di Najasyi ini berkembang baik, nanti orang Mekah tambah semangat, kira-kira begitu kan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya tambah semangat. Dikirimlah Amr bin As. Amr bin As itu termasuk orang yang pintar bicara. Nanti ada ceritanya ketika Amr bin As itu melakukan siasat perundingan antara Muawiyah dan Ali. Jadi nanti itu panjang ceritanya dulu. Ya. Dikirimlah datang Amr bin As. Nah, pintarnya Amr bin As ini, sebelum menghadap presidennya waktu itu, rajanya, yaitu si Negus ini, dia sudah ngasih hadiah, Pak. Uskup-uskupnya dikasih hadiah, menteri-menterinya dikasih hadiah, sudah di lobi duluan. Kalau bahasa gampangnya sudah ada tim duluan, tim sebelum menghadap raja. Nah, uskup-uskupnya udah mulai kena kan karena udah dapat hadiah, kena. Kemudian siapa si Ja'far bin Abu Thalib mengetahui itu ada dari Quraisy yang bakal mengambil dia. Kemudian menghadaplah Amr bin As kepada Najasyi. Wahai raja, kembalikanlah orang-orang Quraisy, itu urusan kami, gitu. Ini urusan kami, urusan negeri kami. Bapak Tuan Raja nggak usah ikut campur, ini urusan negeri kami. Najasyi orang yang soleh, Pak. Dia tahu menimbang mana yang benar, mana yang salah. Dia bilang begini, nggak bisa begitu. Orang datang meminta perlindungan ke saya, masa saya serahkan untuk kamu celakai? Saya harus tahu apa yang menyebabkan dia keluar gitu. Apa yang menyebabkan dia keluar? Panggil Ja'far. Kemudian ketika dipanggil Ja'far, ditanya, "Hai Ja'far, kamu kemarin itu kenapa?" "Oh, dikejar-kejar nih sama teman kamu," gitulah kira-kira. Ini bahasa saya deh. "Kenapa kamu dikejar-kejar?" "Kenapa kamu bakal dibawa balik lagi? Kamu ini buronan ya?" Gitu kira-kira lah. Kalau bahasa lainnya, "Kamu itu pelarian ya?" Gitu. Lalu Ja'far ngomongnya begini, Pak. "Wahai raja, wahai Najasyi, kami di Mekah itu masyarakat rusak," kata Ja'far. "Kami makan bangkai, kami tidak menghormati wanita, kami makan harta sama kami dengan cara zalim, kami menyembah berhala. Yang kuat adalah orang yang perkasa yang bisa merusak kami." Semuanya oleh Ja'far diceritakan keburukan jahiliyahnya kaum Quraisy.
Masih ingat Pak ya cerita perkawinan di Quraisy ada berapa? Ada 4 gitu ya. Perkawinan bibit, masih ingat ya cerita saya Pak ya? Gara-gara yang satu orangnya hebat, suruhlah istrinya datang ke sana selama 1 bulan supaya anaknya jadi bagus. Kayak gitu tuh Pak, rusak. Kalau keliling Ka'bah, kami buka baju. Yang kuat akan menindas yang lemah. Orang-orang kaya akan merusak orang-orang miskin. Itu didengar oleh Najasyi sampai Najasyi itu rasanya rasa jijik terhadap masyarakat masyarakat Quraisy. Kemudian kata siapa? Ja'far ini bilang gitu. Lalu datanglah dia. Siapa? Muhammad SAW. Dia mengajarkan kami tidak menyembah berhala. Dia mengajarkan kami menyembah hanya Tuhan yang satu. Dia tidak menyuruh kita memakan bangkai. Dia ta'muruna bil ma'ruf, menganjurkan kebaikan. Dia mencegah supaya orang dizolimi. Disampaikan Pak, semuanya. Dia menyuruh kita menyambung silaturahim. Dia menghargai betul kalau dia orang punya harta, nggak boleh sembarangan dirampas. Dia juga mencegah pembunuhan. Sampai Raja Najasyi itu mengatakan, wah ini orang baik nih yang ngajakin itu kan pasti baik Pak. Yang ngajakin orang kayak gitu pasti baik Pak. Mencegah kemungkaran, mengajak ma'ruf, ya pasti baik. Nah, jamaah kamu takwa, kamu asal dari Allah. Tapi, ini kata Ja'far, kaum kami mengusir kamu. Kami ikut beriman kepada dia. Kami datang untuk hanya menyembah Allah. Kami berusaha untuk mengikuti apa yang dia katakan. Dan itu semuanya kebaikan. Tapi kaum kami menyiksa kami. Ada yang dibunuh, ada yang disiksa, ada yang dihalangi bisnisnya, Pak. Ada yang nggak boleh nikah, ada yang dipisah dari orang tua dan bapaknya. Nah, itu disampaikan oleh Ja'far. Sehingga siapa? Najasyi dalam hatinya itu memang mungkin ya dalam hatinya itu sangat benci dengan kelompok Quraisy. Kemudian Najasyi bilang, baik kalau begitu apa contohnya yang dibawa oleh Muhammad? Apa sih yang dibawa Muhammad itu kalau bahasa kita? Emang Muhammad tuh berkata apa? Apa yang dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak-bapak sekalian, lalu Ja'far menceritakan atau membawakan salah satu ayat Al-Quran. Kemudian kata Najasyi, apa yang dibawa oleh Muhammad dengan apa yang dibawa oleh Isa Pak, itu keluar dari pancaran yang sama. Nah, itu kata Najasyi. Jadi ada satu ayat yang disampaikan oleh Ja'far. Apa yang dibawa oleh Muhammad, ya, itu keluar dari pancaran yang sama. Ya. Lalu bilang sama siapa tadi? Amr bin As. Wahai Amr bin As, kamu pulang. Ini kami lindungi di sini. Gagal tuh Pak. Diplomasi pertama gagal. Diplomasinya siapa tadi? Amr bin As gagal. Ya. Disuruh pulang.
Sementara yang disuruh tinggal adalah Ja'far bin Abu Thalib gitu dan sahabat-sahabat. Tapi, nah ini Pak, bagaimana caranya supaya jangan sampai pulang dengan tangan kosong? Amr bin As ngelobi lagi Pak. Ngelobi apa? Menteri-menterinya tadi, termasuk uskupnya. Uskup itu kalau bahasa kita majelis ulamanya lah, majelis ulamanya mereka itu. Ya. Biasanya kalau lagi berhadapan itu ada ada menteri-menterinya, ada penasihat agamanya gitu Pak. Nah, itu diberikan lagi tuh Pak hadiah-hadiah. Lalu disampaikan begini. Coba wahai para menteri, ini si Amr bin As, bantuin kita dong, kasih tahu deh bahwa Muhammad itu menghina Tuhanmu. Muhammad itu menghina Tuhanmu, menghina Isa. Nah, pengaruh kan di menteri-menterinya pengaruh. Ngomonglah ke raja, itu kata Amr bin As, Ja'far dan kawan-kawannya menghina Tuhan kita, menghina Isa. Ya. Tolong dipanggil lagi tuh, gimana? Ya. Kemudian dipanggillah Ja'far. Disiapkanlah satu rombongan itu Pak, 30 orang itu dipanggil semua. Ya. Kemudian Amr bin As di sebelah kanan, mungkin Ja'far udah kiri. Ini udah siap nih. Kalau obrolan ini betul-betul terjadi, 30 rombongan itu bakal dibawa ke Mekah. Dijadikan tawanan lah kira-kira begitu. Udah siap-siap bawa rantai lah kira-kira begitu. Nah, ditanya oleh Raja Najas, Ja'far, benar gak apa yang dikatakan Amr bin As bahwa kamu menghina Tuhan kami? Kamu menganggap Tuhan kami itu rendah, kita kira-kira begitu ya. Kan umat Islam nggak menganggap rendah sebenarnya Pak. Nabi Isa itu nggak dianggap rendah oleh bahkan kita junjung tinggi. Yang tidak percaya dengan Nabi Isa itu kafir, karena menganggap tidak percaya dengan Nabi Allah kan nggak boleh Pak. Nabi Isa kan nabinya orang Nasrani Pak. Iya, Nabi Isa itu nabinya Islam. Islam itu ada sejak zaman Nabi Adam. Nah, apa kata Ja'far bin Abi Thalib waktu ditanya, gimana pendapat kamu terhadap Isa? Nah, gitu. Gimana cerita kamu terhadap Isa? Kok si Amr bin As ngomong kamu menghina sih? Nah, kemudian dia membacakan ayat Inna masala Isa kamasali Adam. Sesungguhnya Isa itu adalah seperti Adam. Apa yang seperti Adam? Dia manusia yang diutus oleh Allah. Kalau Isa ada Ruhul Kudus ya, ada penguatnya, ada Ruhul Kudus. Jadi umat Islam menghormati Isa gitu. Dalam riwayatnya itu beberapa uskup itu menangis, dibacakan surat Maryam. Itu surat Maryam Pak ya? Surat Maryam. Sungguhnya Isa itu seperti Adam, sama-sama manusia, cuma istimewa. Sama manusia, diutus. Itu ada yang menangis. Kemudian Najasyi begini, diambillah sebuah lidi. Dia bilang begini, sesungguhnya apa yang dikatakan oleh orang ini
dengan apa yang kami yakini terhadap Isa alaihissalam. Isa, kalau dia nyebutnya Isa ya, itu tidak berbeda kecuali sekecil lidi ini. Kira-kira begitu. Bedanya tipis. Pergi kamu, siapa? Si Amr bin As itu. Kamu pergi, balikin itu hadiah-hadiah semua. Kamu Ja'far, kamu hiduplah di sini, kami lindungi. Itu sebagian menteri kesal juga tuh, hadiah suruh balikin kan? Memang begitu Pak ya, di kekuasaan tuh begitu. Harus hati-hati tuh begitu. Nah, berkembanglah siapa si Ja'far hidup di situ. Beberapa saat di Ethiopia didengar oleh Ja'far bahwa orang Mekah pada masuk Islam. Pada balik Pak. Dia tinggalkan Najasyi, dia tinggalkan ini karena dia mendengar bahwa di Mekah pada masuk Islam. Sampai di pinggir kota Zong, ternyata itu cuma desas-desus doang. Karena desas-desus, udah tanggung mau balik lagi gimana? Malu kuat. Iya, hoax Pak. Itu biar ngadem-ngademin biar pulang aja kali itu. Ya, ternyata hoax. Nah, gimana cara masuk Mekah? Nah, mereka akhirnya meminta perlindungan dari orang-orang Mekah yang punya kerabat. Nah, misalnya ini kerabat. Udah masuk aja, masuk. Udah pokoknya pandang saya jamin. Nah, gitu kira-kira begitu. Akhirnya beberapa orang, 30 orang itu ada yang jamin ini, ada yang jamin ini, jamin ini. Akhirnya masuk lagi ke mana? Ke Mekah. Itu kisahnya Pak tentang hijrah pertama. Nah, sekarang kita bahas apa yang bisa didapatkan dari hijrah pertama. Ini kenapa kita harus bahas ini? Karena biar kita paham hijrah itu bukan sekedar pergi mencari tempat yang lebih enak, itu bukan Pak. Hijrah ini adalah mempertahankan akidah. Kalau di negerinya sudah berat kondisinya, kenapa kita nggak hijrah? Karena bumi Allah begitu luas. Asal akidah kita bisa pertahankan, boleh hijrah. Tapi harus dipikir matang-matang Pak. Kenapa Nabi menyuruh ke Ethiopia? Karena Nabi sudah mendengar bahwa Raja Negus ini, Raja Najasyi ini, raja yang soleh. Jangan hijrah dari mulut buaya Singa. ke mulut maulah singa atau si singa. Hijrah dari situ datang kok. Di Afrika dulu juga masih ada negeri pemakan manusia pemakan manusia. Dulu masih ada Pak, kanibal masih ada. Ya. Nah, yang pertama, akidah itu harus kita selamatkan Pak. Makanya saya sering sampaikan ya sama teman-temannya anak-anak muda. Kalau pekerjaan kalian itu membuat kamu nggak bisa sholat, keluar. Nggak bisa sholat Jumat, keluar. Apalagi waktu puasa bebannya sama aja, sehingga bapak nggak bisa puasa terus, keluar cari yang lain. Itu akidah Pak. Saya sering ngomong, Pak nanti nggak bisa makan. Allah ngasih perut Pak, masa nggak dikasih isinya sih? Sampai sekarang di Indonesia itu hampir nggak kedengeran cerita orang yang kelaparan mati. Hampir nggak pernah dengar Pak. Ada terakhir itu di daerah Papua apa, tapi rata-rata enggak Pak. Cuma gara-gara akidah. Nomor satu Pak. Nomor dua Pak, hijrah itu juga bentuk siksaan. Benar nggak Pak?
Jalan dari Mekah menuju Ethiopia itu ratusan kilometer, Pak. Mungkin lebih dari sini ke Surabaya itu. Saking jauh lah Mekah. Mekah kan di arah Asia Barat. Ethiopia di mana, Pak? Afrika, beda benua. Itu pun merupakan siksaan. Tapi siksaan dalam jalan Allah. Ketika kita hijrah dengan niat untuk mendekatkan diri kita pada Allah, pasti ada ujiannya. Pasti ada sesuatu yang membuat kita jadi kembali lagi, aduh nggak mau, pengen kesananya. Makanya itulah yang ditanya oleh Nabi Musa. Waktu pengikutnya nanyain, ya Musa, masa mana wasalwa aja nih, mana adasnya, mana bontengnya, mana basoliha. Oh betul, Pak, disebutnya bonteng, ketimun. Kalau basoliha itu ini bawang putih. Mana? Masa cuma 2 makanan doang? Apa kata Nabi Musa? Kamu nanya-nanya itu ilah Mesir, sono pergi, balik lagi kamu ke Mesir. Di sono kamu dapat, tapi kamu jadi budak. Gitu, Pak. Kamu mewah di sana, dapat makanan enak di pinggir Sungai Nil. Iya, Pak, kan banyak makanan ibaratnya. Kalau ada sungai, ada tanaman, ada binatang, ada hewan berkembang. Itu ilah Mesir, sono pergi kamu, balik aja kamu ke Mesir. Itu kira-kira gitu. Karena memang apa? Ketika hijrah itu sebenarnya kan dia pindah tuh ya, dari Mesir menuju ke arah Palestina waktu itu si rombongan Nabi Musa. Itu ada yang udah kepikir-pikir balik lagi, Pak. Padahal baru aja Fir'aun palit ininya gitu. Biasanya campur-campur lah ya. Palit ininya gitu. Baru aja Fir'aun itu palit, dia pengen lagi ke sana coba. Nggak masuk akal. Tapi itulah ujian. Hijrah itu juga merupakan ujian. Bapak nih udah mulai hijrah. Saya pengen kalau di pekerjaan sholat terus-terusan. Gitu kan. Nah, ya kan, Pak. Ketika udah lagi naik mobil dan sebagainya, aduh, berhenti dulu, mau sholat dulu. Kan itu bentuk hijrah, Pak. Hijrah dari apa? Nafsu dunia menuju akhirat. Pada saat itu kan dikasih ujian, Pak. Tapi itu enggak nih, saya pernah melihat waktu di masjid dulu. Waktu sholat Jumat ya. Ini alhamdulillah. Di masjid apa namanya Pak itu, Pak? Yang agak masuk ikhlas ya. Tetap ada. Ini pengalaman dari sahabat Nabi. Yang ketiga, bahwa Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW itu diyakini betul. Ini sama orang Nasrani itu, Pak, bahwa sama, tidak keluar dari mana-mana kecuali dari pancaran yang sama. Terus kalau diceritain tentang siapa Isa, itu nggak beda, cuma tipis saja bedanya. Diambil apa tadi? Artinya Isa itu menyembah Allah, Muhammad menyembah Allah, sama, Pak. Jadi nggak ada itu Nabi orang Kristen, nggak ada ya Nabi orang Islam. Ini disclaimer ya, kalau ada yang menyatakan, Bapak menyatakan orang Kristen nggak punya Nabi, ya itu bagi dia, bagi kita. Lakum dinukum, masalah dia mengakui siapa Nabi dan sebagainya urusan dia, tapi bagi kita orang Islam yang punya Nabi. Isa kan orang Kristen, Pak. Isa itu orang Islam. Karena dia tidak mau disembah, Pak. Kenapa engkau taburuni? Kenapa engkau mau menyembah aku? Aku nggak disuruh. Aku tidak menyuruh kamu menyembahku, kata Isa alaihissalam. Aku menyuruhmu menyembah Allah. Jadi yang ketiga, Pak, jangan sampai lupa nih yang ketiga. Isa dan Muhammad satu gerbong, satu nabi, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Wa qalu sami'na wa ata'na.
Kami tidak membeda-bedakan semua nabi. Semuanya dari Allah. Kami taat, kami dengar, kami taat. Nah, jadi sampai di situ dulu, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وعمل الصالحات وتواصوا Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tuh ngomong? Siapa?